warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Rini Rubianti. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Dengan nomor peserta PPG 321-229-00179. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya melakukan praktek pembelajaran guna memenuhi uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2024. Di sini saya mengambil materi tentang makna Syu'abul Iman, Project Based Learning kelas 10. Untuk lebih jelasnya, silakan melihat video pembelajaran berikut ini. Kritik dan saran sangat diperlukan untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, silakan dilihat di kolom mejanya. Apakah ada sampah yang masih belum dibersihkan? Tidak ada tuh. Oke, bagus. Kalau sudah tidak ada, kita siap untuk ke langkah yang selanjutnya ya. Sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita awali dengan sesuatu yang baik, yaitu dengan cara berdoa. Untuk kalian silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Siap Bu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita melanjutkan ke sesi yang selanjutnya, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional ya, sebagai bukti bahwasanya kita itu mencintai bangsa kita itu negara Indonesia. Ya, silakan Cak, boleh dibantu. Indonesia airku, tanahku padaku. Aku berdiri dari pandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, sepertinya kalian semuanya sudah sangat siap untuk menerima pelajaran hari ini. Terbukti dengan semangat Allahu Akbar-nya, semoga juga diiringi dengan semangat mengembara, yaitu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Sekarang coba kalian lihat di sebelah kanan kiri kalian, kira-kira ada tidak teman kalian yang tidak masuk? Ada. Oke. Untuk lebih
akuratnya Ibu absen aja ya. Oke, Bu. Yang pertama, Aika, Hadir. Alkarisma, Amira, Hadir. Annahel, Hadir, Bu. Lintang, Hadir. Maisha, Maisha Sakir, Muhammad Azli, Hadir, Bu. Muhammad Arsi, Muhammad Gozi, Najwa, Naufa, Hadir. Nema, Hadir. Nela, Hadir. Nia, Niken, Hadir. Hadir. Evan, Shiva, Hadir. Tanisa, Tanisa sakit, Tiara, Sabita, Lydia. Hadir. Oke, berarti hari ini yang tidak masuk 3 orang karena semuanya Sakit. Oke. Kemudian Ibu sekarang mau bertanya. Pelajaran minggu kemarin kita sudah bahas tentang apa kemarin? Tentang dalil tentang suatu iman. Sekarang Ibu mau tanya, kemarin itu dalilnya surat apa ya? Ayat 54. Bagus, berarti kalian semuanya masih ingat. Terbukti kayaknya semalam itu semuanya belajar. Semalam tidak ada kan yang mojok di kamar chattingan sampai subuh ada? Nggak ada. Atau semalam ada nggak yang keluar dari rumah handphone sama bestinya sampai pagi ada? Tidak ada. Anak saya semuanya keren dan hebat. Apalagi 11 is the best pokoknya. Oke. Untuk memulainya, Ibu ingin mengetes konsentrasi kalian. Kira-kira nih, benar nggak semalam belajar? Nah, sekarang Ibu ingin mengadakan ice breaking, yaitu dengan cara tepuk tangan. Sudah siap semuanya? Siap. Kalau Ibu bilang tepuk 1, Go. tepuk 2, tepuk 3, yes. Bisa ya? Bisa. Masih konsentrasi nggak nih kira-kira? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, Yes. coba sekarang tepuk 1, 2, 3, Yes. tepuk 3, 2, 1, Yes. subhanallah, keren sekali, tepuk tangan buat kita. Ya, sekarang Ibu ingin membuka memori kalian nih. Kira-kira menurut kalian yang namanya syu'abul iman itu penting nggak untuk diketahui? Karena yang namanya syu'abul iman itu merupakan cabang-cabang iman yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kayak gitu kira-kira yang kalian katakan ada berapa cabang iman? 3. Menurut Ibnu Hajar Al Asqalani, yang pertama iman yang berkaitan dengan lisan. Yang kedua hati. Yang ketiga perbuatan atau yang dilakukan dari amal seluruh anggota tubuh. Oke, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis makna syu'abul iman, pengertian, dalil, macam dan juga manfaatnya. Jadi kalau yang kemarin itu kita memahami pengertiannya, dalilnya. Nah sekarang dari makna, pengertian dan manfaatnya itu akan kita analisis. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mempresentasikan makna syu'abul iman, pengertian, dalil, macam dan juga manfaatnya. Jadi nanti sebagai pembuktian kalian sudah menguasai, silakan nanti kalian presentasikan per tiap kelompok. Oke, kalau sudah, Ibu ingin memberikan tes diagnostik asesmen awal untuk mengetahui kalian seberapa siap sih untuk menerima materi hari ini. Jadi untuk asesmen awal ini Ibu gunakan dengan media game yaitu quizzes ya. Siap semuanya? Siap. Oke, kalau siap Ibu tampilkan soalnya ya. Semua pokoknya udah siap semua? Siap. Oke. Nah
sekarang silakan kalian langsung gabung di Join My Quiz ya, yang bisa diklik di Google. Ya, untuk memulai silakan kalian join di My Quiz ya. Untuk menentukan seberapa siap sih kalian untuk masuk ke bab yang sekarang. Sudah join semuanya? Terbo, belum. Ya, silakan. Boleh di join di myquiz.com. Itu ada kodenya itu 998383. Atau boleh gabung via barcode, boleh ya. Nah, ini sudah ada satu peserta 24. Coba siapa yang belum bergabung? Ke dalam apa jaringan? Iya. Ya, boleh silakan. Masih Ibu tunggu ya. Baru 25 peserta. Jadi nanti dalam quizzes ini Ibu pakai dengan pilihan ganda ya. Ibu. Lewat. Nah, ini oke. Perolehan pertama diraih oleh Lena Salsadorica. Tepuk tangan. Ini pertama ya. Yang ketiga tadi siapa? Aji. Keren. Namanya Aji mana cum? Aji. Oh, Aji ya. Oke. Terima kasih ya. Semuanya sudah bagus ya. Mungkin karena kecepatan tangan yang kurang lihai, tapi akademik pada dasarnya semuanya sudah bagus ya. Oke. Setelah tadi Ibu mengadakan asesmen diagnostik awal, nah sekarang Ibu mau masuk ke materi ya. Materi ya. Oke. Sekarang kita masuk ke inti pokok materi, yaitu masih tentang syu'abul iman. Oke. Tentang syu'abul iman. Jadi syu'abul iman itu kemarin apa pengertiannya? Cabang iman. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya, yang namanya cabang itu apa sih? Ada cabang toko, ada cabang perusahaan. Nah, sekarang iman juga nggak mau kalah, ada cabangnya. Apalagi kalau menurut Nahel misalkan. Kalau menurut Nahel yang namanya cabang itu cabang perasaan. Contoh, sama si Kai Menaila misalkan bilang cinta, sama si siapa namanya Najwa misalkan bilangnya sayang. Jadi bercabang-cabang perasaannya. Jadi jangan hanya perasaan saja yang bercabang, iman juga ternyata punya cabang. Jangan seperti itu ya Har ya. Kalau perasaan itu cabangnya cukup ke satu orang saja. Tidak boleh bercabang-cabang. Apalagi nanti ketika sudah menikah. Cabang-cabang iman. Ya. Jadi yang namanya cabang iman ini, menurut beberapa ulama itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, menurut Imam Baihaqi, itu cabangnya ada berapa? 77. Nah, yang kedua,
Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani itu dibagi menjadi 69. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani itu dibagi menjadi 3. Nah, ini yang akan kita bahas. Nih, apa contoh iman yang berkaitan dengan lisan? Tidak berkata kasar. Tidak berkata kasar. Oke, baik. Nah, sekarang coba satu lagi. Siapa yang mau menjawab? Contoh iman yang berkaitan dengan amal perbuatan. Jadi dilakukan dengan amal perbuatan. Apa contohnya? Sholat. Oke, jadi seperti itu ya. Sampai di sini dulu. 3 cabang iman yang berkaitan dengan hati, badan, dan juga lisan. Bisa dimengerti? Bisa. Jadi memahami, mengerti, dan mengamalkan cabang-cabang ini. Jadi secara otomatis, kalau kita sudah tahu cabang-cabangnya apa, jadi kita akan paham. Setelah paham baru kita pelajari, dimengerti, baru bisa dipraktekkan. Kemudian yang kedua, mendorong umat Islam untuk menyempurnakan iman. Jelas ya, kalau kita sudah percaya Allah itu ada, kita tunjukkan dengan amal perbuatan, berarti secara tidak langsung iman kita menjadi sempurna. Kemudian meyakini bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Jelas ya. Jadi yang namanya kalau kita sudah tahu iman itu bertingkat-tingkat, ya kita harus melaksanakannya. Sekarang ibu tanya lagi nih, iman itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi itu apa? Kedudukan iman yang paling tinggi dengan cara apa? Melafalkan kalimat tauhid. Apa bunyinya? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Yang paling rendah, apa yang paling rendah? Cabang iman yang paling rendah itu apa? Menyingkirkan sesuatu dari jahat. Apa itu sesuatunya? Bisa berupa duri, batu, dahan pohon. Nah, jadi ketika kalian melihat di jalan itu ada duri, batu, alangkah lebih baiknya disingkirkan supaya memudahkan seseorang untuk melewati, supaya seseorang tidak celaka. Itu juga sama bagian dari tingkatan iman. Ada sampai makanya, nah lewat. Kemudian Haji melihat, wah ada kerikil nih, biarin aja lah. Nah ini yang lewat biar dia kejeduk sekalian. Nah itu nggak boleh, ya. Jadi kalau kita tidak bisa berbuat lebih, minimal hal-hal yang terkecil itu kita lakukan, ya. Karena hal kecil itu semuanya pasti ada balasannya di mata Allah. Kalau hal baik, Raqib yang akan mencatat. Kalau buruk, siapa yang mencatat? Aktif. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan kita mempelajari soal beriman, dengan harapan kita itu nanti akan bertemu dengan menjaga pintu surga, yaitu malaikat Ridwan. Semoga kita semuanya bertemu dengan malaikat Ridwan ya. Amin. Nah, kemudian selanjutnya meyakini bahwa manusia harus berbuat baik terhadap sesama tanpa pandang bulu. Nah, di sini nih, kira-kira di sini ada nggak yang suka body shaming? Yang suka menghina fisik dan lain sebagainya, ada nggak? Kalau kita sudah paham apa itu yang namanya cabang-cabang iman, yang namanya perbedaan suku, kemudian budaya, semuanya itu tidak akan ada. Nanti akan tercipta yang namanya kehidupan yang saling bertoleransi. Kemudian yang terakhir, meyakini bahwa tauhid bagaikan fondasi pada bangunan sehingga harus didahului. Ya, jadi yang namanya iman itu adalah merupakan suatu fondasi. Ibarat pohon, iman itu adalah akar. Ya. Ibarat bangunan, yang namanya iman itu adalah fondasi. Coba kalian bayangkan, ada nggak pohon yang bertumbuh lebat, subur, tapi akarnya rusak? Ada nggak? Jadi semuanya itu ada kuncinya pada iman. Nah, yang namanya iman bisa naik, bisa turun. Dengan kita mempelajari iman yang bertingkat-tingkat, jadi kita menyadari, oh ternyata begini loh, oh ternyata begitu loh. Jadi akan semakin paham. Jadi kehidupan kita itu akan menjadi semakin berkualitas, ya. Ketika kita sudah memahami
iman itu ternyata bertingkat-tingkat. Oke, selanjutnya sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, sekarang ibu mau membagi 4 kelompok. Nanti tugas kalian itu melanjutkan project mind mapping yang kemarin sudah ibu tugaskan, yaitu mind mapping tentang pembuatan syu'abul iman. Silakan. Untuk kelompoknya silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. 4 kelompok ya. Kelompok ini tentang apa? Cabang iman yang berkaitan dengan ihsan. Oke. Apakah ada kendala? Tidak ada. Oke, boleh dilanjutkan ya. Iya. Kemudian kelompok selanjutnya. Kelompok ini tentang apa? Tentang yang berkaitan hati. Yang berkaitan dengan hak. Ada kesulitan? Ada. Oke, kalau sudah ada yang pembagian untuk siapa yang presentasi? Oke, lanjut ya. Kak, Aika dan kawan-kawan. Cabang iman yang berkaitan dengan badan. Oke, tentang badan apakah ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Ini semuanya bekerja semua ya? Iya, Bu. Bagus, lanjutkan. Oke, selanjutnya kelompok tentang manfaat syu'abul iman. Bagaimana, Ra? Apakah ada kendala, Ra, dalam pembuatan mind map? Aman ya? Semuanya aktif semua ya? Bagus sekali. Oke, kalian berdiskusi. Setelah ini baru kita adakan yang namanya presentasi di depan. Ya. Silakan ibu kasih waktu lagi sekitar 10 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang cabang-cabang iman dari ihsan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Silan Raini. Saya Najwa Zalmi, saya Zain Sinambar, saya Mia Muhammad, saya Tiara Priani. Oke, langsung saja berdoa. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Apakah ada yang ingin bertanya? Aku, bagaimana doa kita dapat dikabulkan? Menjawab pertanyaan dari Syifa. Agar doa kita dikabulkan, itu kita harus berniat dengan hati yang tulus, dengan ikhlas, dan juga bersungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mind map yang telah kami buat, yaitu dengan tema cabang iman yang berkaitan dengan amal hati. Perkenalkan, saya Muhammad Arsigama. Saya ada beberapa. Saya Iman. Saya Azli. Kepada kebangkitan setelah kematian, yang berharapan iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. Astagfirullahaladzim, neraka ya. Oke, kemudian selanjutnya silakan. Ada yang lihat presentasi dari kami, barangkali ada yang ingin bertanya? Aku, Ya, boleh. perkenalkan, nama aku Naura Kaisya Putri. Aku dari kelompok 4 mau bertanya. Salah satu cabang iman yang ada di syu'abul iman itu adalah kita mengimani bahwa takdir yang diberikan oleh Allah itu baik. Tapi pasti ada kalanya kita tuh merasa takdir yang Allah kasih buat kita itu adalah takdir yang buruk dan gak sesuai sama apa yang kita mau. Dan dari situ kan kita ada perasaan marah sama Allah gitu. Menurut kalian gimana sih cara mengatasi itu sebagai kita manusia? Terima kasih. Dari Naura. Silakan. Ini udah tak. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaannya. Untuk iman kepada qadar dan qadar itu merupakan salah satu cabang iman yang dimana kita sebagai mukmin harus kita percaya. Walaupun mungkin menerima takdir yang buruk itu berat, cuma kami ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu bertawakal atau berserah diri kepada Allah dan harus disertai dengan doa dan usaha. Yang kedua, kita tuh harus berpikir positif pada takdir yang kita terima. Jadi takdir yang buruk ini kita pikir positif, barangkali pasti ada hal yang baik yang bakal ke depan yang baik. Oke, setelah tadi berakhirnya diskusi dari kelompok 1, 2, sekarang kita telah sampai ke penutup ya, yaitu asesmen diagnostik akhir. Jadi nanti aku mau tahu nih, seberapa jauh kalian memahami materi yang tadi sudah kita bahas bersama-sama. Nah, untuk caranya nanti kita masuk semuanya ke link. Sudah masuk semuanya? Sudah. Nanti ibu klik
ini udah muncul ya peringkatnya. Oke, kita bisa lihat ya, di sini ada 5 peringkat tercepat. Yang pertama ada Tiara, kedua ada Arsila, kemudian ketiga ada Rica, Gozi, yang selanjutnya ada Virus, kemudian selanjutnya terus sampai Kanaya. Ya, Ibu yakin percaya semuanya kalian sudah paham semua, karena mungkin karena faktor jaringan, yaitu kecepatan tangan kalian, jadi kalian mungkin ada di peringkat yang terbawah. Jadi Ibu yakin semuanya sudah mengerti semua ya. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Tadi yang sudah mempresentasikan pembuatan mind map semuanya, ternyata di luar dugaan Ibu ya. Kalian semuanya ternyata sudah sangat jago sekali dalam pembuatan mind map. Kemudian dari cara presentasi, menanggapi jawaban, memberikan jawaban, itu semuanya sudah sangat bagus. Mungkin satu koreksi dari Ibu yaitu tempo ya. Jadi ada yang terlalu cepat, ada yang terlalu lambat. Kemudian juga dari kosakata semuanya sudah baik. Nanti tinggal diperkaya lagi dengan latihan-latihan di rumah. Kemudian untuk tugas selanjutnya, nanti Ibu akan perintahkan kalian untuk membuat video ya. Dimana videonya itu video cara penerapan syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti silakan per kelompok yang tadi sudah Ibu bikin, kalian nanti buat di rumah ya. Entah itu syutingnya di masjid, entah itu syutingnya di gereja karena mengusung tema toleransi, misalnya nggak apa-apa ya. Sampai di sini dulu. Tentang tugas ada yang mau ditanyakan? Semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditemukan Ya, untuk pertemuan selanjutnya nanti Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu membuat video ya. Di mana video ini nanti berisi tentang penerapan kalian, cara menerapkan syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari. Nanti adapun untuk syutingnya nanti kalian boleh ambil di masjid, boleh di sekolah, boleh juga misalkan di gereja karena mengusung tema toleransi. Nah itu boleh ya. Jadi nanti untuk kelompoknya silakan kalian membuat sesuai dengan kelompok yang tadi sama seperti presentasi. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau sudah, nanti kita bertemu lagi di minggu selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang akhlak mazmumah, menghindari akhlak mazmumah, di mana nanti ada berfoya-foya, hasad, ria, sum'ah, dan juga takabur. Untuk persiapan minggu depan nanti kalian boleh baca-baca dulu di rumah ya. Jadi PA itu selain untuk belajar memperkaya ilmu, tapi juga untuk diri sendiri. Ya, oke. Kalau sudah tidak ada, marilah untuk mengakhiri kegiatan yang sangat bermanfaat ini, kita sama-sama tutup dengan berdoa. Silakan KM untuk dipimpin untuk berdoa menutup. Sebelum mengakhiri pelajaran di hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dinikmati. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam.